Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jemaah sekalian, tentu saya juga ingin mengucapkan taqabbalallahu ta'atakum. Mudah-mudahan seluruh amal saleh yang sudah jenengan lakukan kita kerjakan bersama, khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga udhiyah, kurban sapi, kambing, domba yang sudah kita alirkan darahnya, mudah-mudahan menjadi saksi di hadapan Allah, yang semuanya itu akan memperberat timbangan hasanah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hakul yakin dengan doa-doa terbaik kita semua, insyaallah juga dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita juga berdoa karena sepertinya sekarang di Mekah sudah nafar tsani, jamaah haji sudah meninggalkan Mina semuanya, dan selesai sudah rentetan ibadah haji, tinggal tawaf wada'nya. Mudah-mudahan mereka saudara-saudara kita, jamaah haji kita yang sedang melaksanakan ibadah haji dicatat oleh Allah menjadi haji yang mabrur dan pulang ke daerahnya masing-masing, ke negerinya masing-masing nanti insyaallah dalam kondisi selamat, sehat walafiat insyaallah. Mudah-mudahan kita semua yang belum ditakdirkan naik haji, insyaallah tahun besok atau tahun-tahun berikutnya, kita Bapak Ibu harus berkeyakinan insyaallah kita sebelum meninggal dunia akan ada takdir baik dari Allah, kita semua bisa melaksanakan ibadah haji insyaallah. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian pertemuan pengajian bulanan saya di sini, kita membahas amanah. Panjang lebar apa itu macam-macam amanah, yang kemudian setelah itu dirinci satu persatu. Salah satu amanah yang Allah bebankan kepada kita adalah masalah anak. Amanah anak, amanah keturunan kita. Apalagi jenengan dalam 3 bulan ini juga diperintah oleh Allah untuk berakrab-akrab, karena pada hakikatnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini adalah bulan keluarga. Kita sedang disuruh untuk menapak tilasi tentang potret keluarga. Stressing keluarga ujung-ujungnya sukses kita, sukses membesarkan dan mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah insyaallah. Dan ini tidak perlu saya bahas lagi. Kemudian terakhirnya kita juga membahas amanah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Amanah amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh orang berbuat baik dan mencegah terhadap berbagai macam kemungkaran yang ada di tengah-tengah masyarakat ini. Kita tidak boleh diam, karena tugas amar ma'ruf nahi munkar ini bukan hanya tugasnya ustadz, bukan hanya tugasnya dai, mubaligh, kiai, tapi semua kita punya kewajiban untuk menjadi membawa misi yang sangat mulia ini. Bahkan umat ini akan benar-benar mulia dan diakui kemuliaannya oleh Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kapan itu?
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini juga semua sudah kita bahas. Saya berkesimpulan, ma'asyar muslimin, semua ini ketika kita berbicara masalah amanah, ketika kita punya tanggung jawab pemikul amanah membesarkan anak, atau kita terlibat membawa misi kerasulan amar ma'ruf nahi munkar, ini muaranya satu, modalnya satu, kalau kita punya iman. Wa subhanallah, pengarang kitab ini luar biasa. Tema yang akan kita bahas malam ini adalah tema al-iman. Al-iman, apa itu iman? Ini kan sering kita bahas, Pak, ya. Bahkan kita sering berkeyakinan bahwa kita ini harus memahami, masuk dalam sanubari kita bahwa iman itu rukunnya ada 6. Artinya siap untuk mengakui bahwa Allah yang menciptakan kita, Rabbul Alamin, sebagai tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat, dan tauhid keyakinan bahwa Allah yang ngatur rezeki kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah pula yang memberikan sakit atas izinnya dan menyembuhkan juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur semua takdir kehidupan kita. Itu konsekuensi iman kepada Allah, sekaligus iman kepada Allah siap menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-iman bil malaika, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya ini? Bahwa karena dulu, Pak, Ibu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang memahami malaikat ini adalah putranya Allah, anaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pemahaman orang-orang jahiliyah dulu seperti itu. Nah, kita tidak. Malaikat itu makhluk Allah yang secara fisik na'am diciptakan oleh Allah dari nurnya, dari cahayanya, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Fisiknya seperti itu, punya akal, punya kecerdasan, ya, punya nurani, tapi tidak punya syahwat. Makanya malaikat tidak ada kelaminnya. Dan semua malaikat itu diciptakan oleh Allah, sejak diciptakan sampai nanti hari kiamat hidup terus, tidak ada yang mati. Matinya nanti ketika ada kiamat. La ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka siap menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pembahasan ini panjang, Pak. Kalau memang nanti diizinkan, saya akan komunikasi dengan takbir nanti. Kayaknya perlu kita mendalami kajian akidah ini secara khusus, mendalami apa itu arkanul iman, rukun iman itu. Karena sekarang, Bapak, begini. Ada orang sekarang lebih berkeyakinan, lebih takut, Pak, lebih ndredeg kepada jin daripada malaikat. Ya, padahal malaikat ini dijadikan rukun iman kedua setelah kita beriman kepada Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, bil ghaib itu adalah Allah yang paling pertama, yang maha gaib, dan yang kedua malaikat. Tapi sekarang orang, Pak, kalau kita membahas masalah jin, lebih serius kita mendengarkannya, Pak. Tapi kalau membahas masalah malaikat, biasa-biasa saja. Berarti iman kita ini ada masalah, jemaah sekalian. Padahal malaikat paling tidak kita tahu malaikat yang 10 itu. Jibril, Mikail, Israfil, segala macam. Ada Munkar, Nakir, Malik, Ridwan, dan Rakib, Atid, dan lain sebagainya. Kita harus tahu, Pak, apa misi, tugas mereka, bagaimana sifat-sifat malaikat, apa kesukaan malaikat, ya, bagaimana sifat fisiknya, sifat akhlaknya. Sehingga kita disuruh juga untuk mengikuti sifat-sifat mereka, sehingga kita dicintai oleh malaikat pula. Macam sekarang, jemaah sekalian, sampai mungkin tidak sadar, Pak, kita menjadi umatnya Rasulullah, maghrib masih bisa meluangkan waktu, Pak, sujud, ruku, Masya Allah, luar biasa ini, jemaah sekalian. Kemudian meluangkan waktu duduk di sini. Nabi secara khusus mengatakan duduknya kita seperti ini, pengajian kita seperti ini malam ini, haffathumul malaika. Selain mendapatkan sakinah, mendapatkan rahmatnya Allah, malam ini sampai selesainya pengajian kita yang duduk di sini, ya, Mas. Kalian semuanya, Pak, kita yang duduk sini, Pak, sampean sedang dikelilingi oleh malaikat, dan malaikat mendoakan buat sampean. Karena saat ini sifat kita
hampir sama dengan sifatnya malaikat. Inilah pentingnya kita mempelajari siapa itu malaikat. Kenapa diciptakan dari cahaya? Kalau jin dari api, setan dari api, manusia dari tanah, apa perbedaan dari semua itu? Bagaimana sifat-sifat moralnya? Apa kesukaan malaikat? Ini perlu kita kaji jemaah sekalian. Inilah bab iman yang akan kita bahas ke depan insyaallah. Tapi ya banyak di antara kita senangnya bahas jin, Pak. Ya. Sehingga banyak orang kesurupan sekarang jemaah sekalian. Ya. Paling tidak Pak, kalau sampean yakin kepada malaikat, sampean meyakini di mana-mana dipantau oleh malaikat, karena ada malaikat namanya Raqib Atid yang akan mencatat baik dan buruknya amal kita, omongan kita, sikap kita, semuanya dicatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak keluar satu lafaz pun dari mulut seorang manusia kecuali semua omongannya, sikap-sikapnya dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Ini kalau kita tidak sadar, Pak, ya sudah, merasa kita tidak ada apa-apa dalam hidup ini, ma'asyar muslimin. Dan begitu seterusnya. Oke, nanti kita akan detailkan masalah ini. Yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ingat Bapak, kitab Allah tidak hanya Al-Quran ya. Tidak hanya kitab suci ini jemaah sekalian, kita tidak hanya Al-Quran, tapi kitab Allah itu disebut dalam Al-Quran. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Terakhir ditutup oleh Al-Quran ini, ma'asyar muslimin. Dan nanti kalau kita bahas masalah iman ini jemaah sekalian, iman bil kutub, ini semua apa yang ada di Injil, di Taurat, di Zabur, semua ada dalam Al-Quran, ma'asyar muslimin. Bahkan saya berani mengatakan, laula Al-Quran, andai kata tidak ada Al-Quran, mungkin banyak Pak kisah-kisah Nabi Bani Israel sudah nggak akan difahami oleh mereka jemaah sekalian. Iya, bayangkan sampai ada surat namanya surat Maryam, surat Ibrahim, luar biasa Pak, surat Nuh, ya disebut Pak surat Yusuf, luar biasa, ahsanul qasas dalam Al-Quran. Ada apa itu jemaahnya? Ini perlu kita kaji Pak. Beriman kepada apa namanya kitab-kitab Allah yang di situ ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Kemudian puncaknya nanti kita bahas masalah Al-Quran. Ini iman Pak, iman. Ya, baru setelah itu membahas al-iman bir rusul, dengan utusan-utusan Allah. Utusan Allah tidak hanya Nabi Muhammad. Walaupun keyakinan mutlak kita, keyakinan hakiki kita Rasulullah itu khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi. Sampai Nabi menggambarkan ibarat sebuah bangunan Al-Falah ini ya, Mak. Kalian semua orang memuji-muji Pak Al-Falah sekarang. Penataan lampunya, ya, dekorasinya, interiornya, segala macam, semua memuji. Tiba-tiba ada satu Pak yang bolong, yang tidak bagus. Sayang, kok begini ya? Nah, aku yang menyempurnakan bolongan itu, kata Nabi. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul ini jemaah sekalian, syariat yang dibawa Rasulullah, semua syariat para nabi itu juga ada pada syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-anbiya ikhwah, semua nabi itu bersaudara. Ya. Wa la in ikhtalafat syariatuhum, walaupun berbeda Pak syariatnya jemaah sekalian satu sama lain. Dan syariat kita adalah syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ke berapa? Yang kelima adalah al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada akhirat, supaya sampean punya orientasi akhirat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kita hidup ini dibatasi oleh waktu. Sepanjang-panjang umurnya kita, Pak, paling lama 80-90 tahun. Jarang bisa sampai 100 jamaah sekalian. Semua kita, Pak, ujung-ujungnya nanti apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itulah manusia, ma'asyar muslimin. Nah, apa persiapan kita menghadapi mati? Nah, ingat jamaah sekalian, saya selalu menyampaikan sebenarnya ma'asyar muslimin, sebenarnya ini iman Pak, iman. Kita bahas masalah iman kepada hari akhirat. Sebenarnya tahapan-tahapan kehidupan manusia itu ada 6. Dan jenengan sekarang berada di tahapan yang ketiga. Masih ada tahapan ketiga berikutnya belum kita lalui. Yang pertama namanya alam ruh. Jadi ruh jenengan, ruh kita semua ma'asyar muslimin,
itu diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan alam semesta ini Pak, 50.000 tahun lamanya. Jadi roh kita Pak sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua ketika diciptakan oleh Allah mengakui Pak. Allah bertanya, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala, semua kita mengatakan, "Bala, tentu engkau ada Tuhan kami." Kemudian Pak, sampean orang tua kita nikah, bertemulah air ayah kita dengan air ibu kita, berumur 4 bulan, roh yang bergelantungan di lahir mahfuz diambil oleh Allah, dimasukkan ke dalam tubuh kita yang berupa janin itu berumur 4 bulan. Ini namanya alam yang kedua. Namanya alam ar-rahim, alam rahim Pak, alam dalam kandungan ibu kita. Yang ini Bapak harus sadar, saat itu ada 4 ketentuan dari Allah. Rezekinya, amalnya, ajalnya, sukses atau gagal kita ini, ke surga atau ke neraka, semuanya sudah ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sih kalau kita sudah menjadi umatnya Rasulullah, kita semua ke surganya Allah Pak. Tinggal sampean meyakini masalah rezeki, masalah amal sampean, besok apa yang terjadi? Ya, apakah sampean bisa ngaji lagi seperti ini? Apakah besok dapat rezeki yang banyak atau sedikit atau setengah sedikit, seperempat dikit dan lain sebagainya? Ini yang menentukan semua Allah. Kita sudah maksimal saja mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Oke? Kemudian ajal, Pak. Ini kalau bahasa Nabi sih mengatakan akmar ummati, rata-rata umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Itu rata-rata Pak. Sekarang umur saya 60 tahun. Saya mencoba Pak buka almanah, buka catatan dalam kitab abah saya. Karena abah saya meninggal Pak, saya dalam kandungan. Rupanya dalam kitab itu ada yang memasukkan catatan dari gurunya. Gurunya masih hidup, tertulis itu Pak. Tuwaffiya waladi Saleh bin Ahmad Drehem, muridku, anakku yang namanya Saleh, orang tua saya Pak. Nama saya Muhammad tuh Pak. Orang tua saya Saleh Pak. Meninggal pada tanggal 13 Desember bertepatan dengan 23 Rajab jemaah sekalian. Pada tahun 1963. Nah, Desember Pak, 2 bulan berikutnya saya lahir pada tanggal 6 Februari 64 bertepatan dengan 23 Ramadan. Untuk kelahiran saya jemaah sekalian. Saya hitung-hitung Pak. Itu sekarang kalau almanah Hijriah umur saya 60 tahun. Tapi kalau mengikuti almanah almanah Miladiyah Pak, umur saya 60 tahun. Kalau mengikuti almanah Hijriah, ngikutin penanggalan itu kelahiran saya, umur saya sekarang 62 tahun ya Mas sekalian. Jadi per 30 tahun Pak ada perbedaan 1 tahun dengan lebih cepat almanah Hijriah daripada apa? Miladiyah ma'asyal muslimin. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah saya tahun depan sampai umur saya seperti Rasulullah 63 tahun? Wallahu a'lam. Ya, apakah nanti sampai 70 tahun? Wallahu a'lam. Allah yang ngatur semua. Yang jadi pertanyaan, apa persiapan kita menghadapi mati ini jemaah sekalian? Oke. Jadi adalah alam ruh, alam rahim. Setelah itu Pak, masuk ke alam yang ketiga. Sekarang alamnya sampean ini. Ini iman Pak. Ya, alam apa? Alam dunia. Turun ke dunia, hidup di dunia, memakmurkan dunia. Ingat di dunia ini juga tidak akan selama-lamanya. Dibatasi kata Nabi, rata-rata umur Muhammad itu 60-70 tahun. Ini kita jamaah sekalian. Nah, setelah itu masuk alam yang keempat, belum kita jalani ini Pak. Tapi yang sudah meninggal sudah dijalani, namanya alam kubur. Di kubur hanya ada 2 kemungkinan, nikmat kubur atau azab kubur. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan nikmat kubur semuanya insyaallah jamaah sekalian. Ayat setelah itu alam yang kelima. Alam apa itu jamaah sekalian? Alam mahsyar. Dikumpulkan manusia dari Adam alaihissalam sampai manusia terakhir Pak. Masing-masing akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan haji ini sebenarnya Pak miniatur akhirat. Orang kalau ada di padang Arafah, manusia di seluruh dunia Pak dipilih oleh Allah tahun ini bisa berangkat haji supaya punya perasaan bagaimana kalau nanti dikumpulkan di padang Arafah, di padang mahsyar jemaah sekalian. Nafsi nafsi.
semua sendiri-sendiri. Baru terakhir yang keenam namanya alam abadul abad, alam keabadian. Apa itu? Hanya ada dua kemungkinan, ke surga atau ke neraka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya insyaallah masuk surga tanpa hisab, jemaah sekalian. Amin Allahumma amin. Ini iman, Pak. Ini satu persatu kalau saya bahas, ya mohon maaf ya Ki. Pak, saya di masjid saya sampai sekarang juga live di Suara Muslim. Setiap Senin malam, sampai kalau buka Senin malam itu kajian saya, Pak. Sudah berjalan 3 tahun sekarang. Ya. Masih nyampe iman bil kutub, Pak. Iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Belum masuk iman bil rusul, belum masuk iman bil yaumil akhir, belum, Pak. 3 tahun jemaah kalian. Tiap pekan. Ini kita 1 bulan sekali jemaah kalian di sini jemaah kalian. Ya. Ini saya tiap pekan 3 tahun baru separuh, Pak. Baru rukun iman yang ketiga baru kita bahas. Ya, ini perlu kita dalami ya mak kalian. Tapi kan ini pengajian bulanan, saya mungkin akan mempersingkat saja karena masih banyak tema-tema yang lain perlu kita bahas, ma'asyar muslimin. Nah, saudara, inilah rukun iman, Pak. Nah, terakhir apa itu? Iman billah, bil malaika, bil rusul, bil kutub, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, utusan-utusan Allah, kepada hari kiamat. Terakhir apa? Ini puncaknya ya mak sekalian. Al-iman bil qada wal qadar khairuhu wa syarrihi, beriman kepada takdir dan ketentuan Allah jemaah sekalian, qadanya Allah. Pak, kita semua berjalan di atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sampean juga lahir ke dunia, Pak, juga atas izin Allah, atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kaplingan rezeki sampean, Pak, juga atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi apa? Qaddara fahada. Allah juga yang menentukan takdir kita ini, Pak. Ya, memberikan kadar buat kita. Berapa lama kita mau hidup, berapa rezeki akan dikasih kepada kita, nanti malam kita makan apa, ya, tidurnya kita pulas atau tidak, semua takdir Allah menentukan pada kita. Dan Allah juga memberikan hidayah kepada hamba yang Ia sukai jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang takdirnya baik dan mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, takdir, Pak, takdir. Paling tidak buat kita ketika berbicara masalah takdir, tolong Pak, sampean kalau mendalami bab ini, iman ini, ma'asyar muslimin, dan sampean yakin betul kepada takdir Allah ini, menjadi manusia paling tenang, Pak. Manusia paling rehat di dunia. Manusia yang merasa tidak ada masalah jemaah sekalian. Kenapa? Karena sampean ketika dikasih takdir yang menyenangkan, takdir yang baik, sampean bersyukur kepada Allah. Saya bisa begini atas kehendak Allah. Usaha saya lancar atas izin Allah. Ya, saya menjadi sehat begini, Allah pula yang menyehatkan saya. Jadi semuanya Pak kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, pandai bersyukur. Begitupun sebaliknya, namanya manusia, Pak. Pasti ada nanti takdir-takdir yang menyesakkan kita, Pak, menyengsarakan kita, membuat kita semua berpikir keras, ada apa ini? Nah, orang yang yakin pada takdir, Pak, dia kembalikan kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengembalikan semua masalah kita ini yang tidak baik, Pak. Alam yang tidak bersahabat, kondisi fisik yang kurang sehat, pekerjaan yang bermasalah, rumah tangga yang sedikit berantakan, anak yang kurang hormat sama kita. Ini takdir semua, Pak. Sekaligus cuma begini. Takdir itu ada dua sebenarnya, Pak. Ada takdir azali yang tidak bisa ditawar-tawar, Pak. Kaplingan rezeki kita, ajal kita. Ini tidak ada orang yang bisa menahannya, Mas sekalian. Ya. Apalagi jemaah sekalian, kehendak Allah, Pak. Alam tidak bersahabat dengan kita, itu tidak bisa ditahan, jemaah sekalian. Ya. Tapi juga ada yang namanya takdir amali. Takdir amal, Pak. Allah menentukan amal kita, besok kita akan begini. Ini takdir amal ini bisa berubah, Pak, dengan kekuatan doa yang sambil minta kepada Allah. Ya. Makanya setiap malam nisfu Sya'ban, termasuk juga, Pak, malam Al-Qadar, ya, Lailatul Qadar, Pak, malam penentuan takdir. Takdir 1 tahun itu, Pak, bisa berubah dengan doa terbaik sampean ketika sampean berjumpa dengan malam Al-Qadar itu. Ya, makanya malam Al-Qadar orang-orang yang faham, Pak, dia minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sekiranya Engkau tahu, Engkau yang Maha tahu, 1 tahun ke depan
ini akan banyak musibah akan menimpa kepadaku. Hindarkan semua musibah itu ya Allah. Itu bisa Pak. Ya, dengan kekuatan doa yang kita minta. Tapi urusan kematian, jemaah sekalian ya, kaplingan rezeki berapa akan diberi kepada kita, ini azali Pak. Tidak bisa ditawar-tawar dari Allah. Itu hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Makanya orang kalau belajar takdir ini, paling nikmatnya orang, paling tenangnya orang, ma'asyal muslimin. Untung dia tidak membusungkan dada, sukses tidak menyombongkan diri. Karena yang membuat saya untung dan sukses ini, Allah yang berkehendak. Dan Allah yang melancarkan semua urusan saya. Dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Begitupun sebaliknya ketika ada masalah, dia senyum Pak. Mungkin ini cara Allah untuk menghapus dosa-dosa saya. Biasanya ma'asyal muslimin, itu takdir yang tidak baik itu menimpa pada kita karena dosa yang kita perbuat ma'asyal muslimin. Ya. Makanya Pak, orang yang baik itu Pak diimbangi dengan doa-doa terbaiknya, ya, supaya tidak terjebak dengan maksiat, supaya tidak terjebak dengan kesalahan, sehingga nanti takdir-takdir yang tidak baik tidak menimpa kepadanya ma'asyal muslimin. Itu namanya takdir amali yang datang dari Allah kepada kita. Inilah Pak intisari dari makna arkanul iman, rukun-rukun iman. Nah, walaupun kemudian para ulama mencoba Pak untuk menelaah apa sih iman itu sebenarnya Pak. Karena kita mengatakan iman yang dijaga iman, apa iman itu jemaah sekalian? Al-iman lughatan, iman dari segi bahasa itu namanya at-tasdiq, pembenaran Pak. Membenarkan. Apa yang dibenarkan jemaah sekalian? Ya membenarkan Allah, membenarkan makhluk yang namanya malaikat, membenarkan bahwa Allah dari hidup ini menciptakan makhluknya yang namanya utusannya. Ya, di situ ada aturan hidup namanya kitab suci. Kalau kita Al-Qur'an, kemudian nanti kita akan mati, ada akhirat. Membenarkan semua itu jemaah sekalian. Ada takdir Allah. Ya, kita benarkan betul ini sudah ketentuan Allah. Mau apa lagi jemaah sekalian? Nah, kemudian ulama mengatakan apa secara istilah syar'inya al-iman itu adalah qaulun bil lisan. Itu ucapan dengan lisan. Biasanya muqaddimah iman, ya, muqaddimah tauhid yang atau akidah yang selalu diucapkan qaul bil lisan adalah kalimat la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah. Kemudian diikrarkan oleh kita, ya, qaulul bil lisan atau iqrarun bil lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian apa? Wa'tiqadun bil jinan, yakin Pak, tidak hanya di mulut Pak, yakin betul Allah segala-galanya dalam hidup ini. Allah zat satu-satunya yang harus saya cintai dalam hidup ini, di atas cinta-cinta yang ada. Allah satu-satunya zat yang harus saya takuti dalam hidup ini. Ya, saya tidak takut pada siapapun pula kecuali saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya tempat saya bergantung, berharap, meminta, bertawakal. Itulah makna iman yang diyakini Pak dalam hati kita. Diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati. Kemudian yang paling penting Pak, apa? Wa amalun bil arkan. Dibuktikan dengan amal perbuatan Pak. Refleksi dari iman yang dia miliki ma'asyar muslim. Orang beriman Pak tidak bisa diam. Orang beriman itu Pak memproduksi amal saleh. Sekarang ini jemaah sekalian banyak Pak orang mengatakan beriman. Ya sudah bagus beriman. Kita insyaallah kita semua beriman di sini jemaah sekalian ya. Beriman. Buktinya apa? Kita salat. Merespon perintah Allah. Duduk Pak, iktikaf di sini. Ini juga kalau tidak ada iman Pak, sampai mungkin tidak betah di masjid ini ma'asyar muslimin. Ada yang zikir, ada yang baca Quran, ya, ada yang menyendiri, ada yang kemudian munajat kepada. Ini iman Pak, iman yang kita miliki jemaah sekalian. Tapi tidak cukup itu Pak. Bagaimana di lapangan nanti? Bisa tidak menjalankan perintah-perintah Allah yang lain? Beriman Pak, yakin Allah, tapi perintah Allah tidak dilaksanakan di lapangan jemaah sekalian. Suruh jujur tidak jujur. Suruh menghormati tetangga, tukaran terus dengan tetangga. Ya, tidak akrab dengan istrinya. Istri juga melawan pada suami. Tahajudnya tiap malam, itu dipertanyakan imannya jemaah sekalian. Ya, kalau ngomong pedes, nyakitin orang. Makanya jemaah sekalian coba lihat Pak, ketika Nabi berbicara masalah iman,
Dalam hadis yaitu Pak dikaitkan dengan akhlak, dikaitkan dengan amal saleh ma'asyiral muslimin. Mangkana yu'minu Pak billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman Pak kepada Allah dan Rasulnya, apa kata Nabi? Falyaqul khairan, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Ini kan perbuatan yang baik Pak, dibuktikan dengan omongan yang baik. Orang beriman tidak akan berbicara kecuali yakin apa yang ia bicarakan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, muliakan tamunya. Jadi kalau ada orang tahajud tiap malam, hajinya 2 tahun sekali, umrahnya tiap Ramadan, Qur'annya 1 juz dia baca 5 waktu ke masjid, tapi ada tamu Pak merengut, jemaah sekalian. Takut mengeluarkan kopi Pak, takut menservis tamu, tidak hobi sama tamu, rumahnya close, tertutup terus jemaah sekalian. Tapi kalau bertamu sama orang senang Pak, tapi kalau rumahnya ditamui sama orang tidak suka jemaah sekalian. Orang beriman itu pasti memuliakan tamu, kata Nabi. Di hadis yang lain juga, mangkana yu'minu, barang siapa beriman Pak kepada Allah dan hari akhirat, kata Nabi SAW, billahi wal yawmil akhir falyukrim jara, muliakan tetangganya. Pak, sampean lihat ya, ayo monggo sampean tanyakan Pak, bagaimana hubungan saya dengan tetangga itu. Biar 5 waktu ke masjid, tahajud tiap malam, jemaah sekalian ya, zikir salawatnya banyak, tapi dengan tetangganya tidak tegur sapa, dipertanyakan iman kita, ma'asyiral muslimin. Orang beriman itu Pak tidak ada masalah dengan siapapun pula, apalagi dengan tetangganya Pak. Falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Masya Allah subhanahu wa ta'ala, luar biasa jemaah sekalian. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, coba lihat 3 minimal ya. Jaga lisan, muliakan tamu, hormati siapa? Tetangga, ma'asyiral muslimin. Apalagi sampean lihat Pak dalam ayat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Semuanya berbicara masalah akhlak Pak. Amal-amal di lapangan, baik akhlak hablum minallah ataupun hablum minan nas. Yaitu yang dalam salatnya dia khusyuk. Ya, dia tidak mau Pak terjebak dengan perbuatan-perbuatan tidak ada manfaatnya, tidak suka cangkruan, tidak buang-buang waktu jemaah sekalian. Masya Allah, luar biasa jemaah sekalian ya. Itulah orang beriman. Jadi orang beriman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan yang baik, ma'asyiral muslimin. Mohon maaf, sekarang ini kan fenomenanya Pak, banyak orang bicara akidah, tauhid, begini. Sebenarnya istilah iman ini Pak, istilah pokoknya ya. Kemudian para ulama, mohon maaf, untuk memudahkan memahami iman Pak, mengangkat sebuah tema namanya tema tauhid atau tema akidah. Sekarang kan bermunculan Pak kajian-kajian tauhid, kajian-kajian akidah. Intinya Pak, iman ini yang dibahas. Iman yang dibahas jemaah sekalian. Tapi uniknya Pak, membahas iman, membahas akidah, tapi nyalah-nyalahkan orang Pak. Dia disebut nama orang lagi Pak. Dia tanpa dia sadar ghibah, menghibai orang di pembicaranya sendiri Pak, di kajiannya sendiri. Orang beriman itu jemaah sekalian, kajian-kajian ini Pak menyejukkan Pak, ngajak orang untuk meyakini. Ujung-ujungnya Pak, bagaimana iman ini sampai nikmat beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah, siap diperintah oleh Allah, dan sesama manusia tidak ada masalah. Orang beriman ini Pak, hablum minallahnya sempurna, hablum minannasnya juga sempurna. Itu orang beriman, ma'asyiral muslimin. Jadi kalau ada orang Pak hablum minallahnya sudah bagus, merasa ahli akidah jemaah sekalian, mungkin doktornya juga doktor akidah Pak, tapi dengan tetangganya nggak tegur sapa, sesama doktornya Pak nggak tegur sapa, sesama ustadznya juga saling menyalahkan, itu dipertanyakan iman yang dia bahas, ma'asyiral muslimin. Makanya iman jemaah sekalian, coba lihat jemaah sekalian, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal saleh, baik laki-laki atau perempuan, jangan lupa dia punya iman Pak. Iman itu Pak berbarengan dengan amal saleh. Makanya lihat jemaah sekalian, setiap ada iman selalu Allah berbicara setelah itu dengan apa? Amal saleh.
Paling tidak ayat yang sampai sering dengar ya. Wal asri apa? Innal insana lafi khusrin. Siapa yang tidak khusr Pak? Illal ladzina amanu. Apa lagi? Wa amilus salihat. Iman dan amal saleh. Selalu Pak, setiap bicara masalah iman dibuktikan dengan amal saleh. Amal saleh ini kan tidak hanya sekedar pembicaraan Pak ya. Akhlaknya baik, muamalahnya baik, jual belinya Pak tidak mengurangi timbangan, ya, tidak suka nipu Pak ketika dia bertransaksi. Kalau utang piutang, terjadi utang Pak, dia selalu punya semangat ingin membayar sebelum jatuh temponya, ma'asyal muslimin. Tidak senang ganyang orang, sudah dibantu Pak, diganyang lagi orang. Itu bukan orang beriman, ma'asyal muslimin. Orang beriman itu tidak ingin ada masalah dengan siapapun pula. Itu bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa tasdiqun bi kulli ma akhbarallahu bihi subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa ala lisani rasulih tasdiqan jaziman la yukhalituhu syakkun wala raibun. Maka kesimpulannya, iman itu adalah diucapkan dengan lisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, diyakini dalam hati. Di situ Allah memerintahkan pula tidak hanya beriman kepadanya, tapi juga beriman kepada malaikatnya, pada rasulnya, pada kitab-kitab sucinya, beriman kepada qada Allah, kepada orang yang punya orientasi akhirat. Terus wa amalun bil jawarih, amal kesehariannya Pak, amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, memproduk amal saleh. Itu orang beriman, ma'asyarul muslimin. Itulah pembenaran terhadap segala sesuatu apa yang Allah beritakan kepadanya yang tertuang dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya Pak, orang beriman ya akhi, sumpah Pak kalau dia tidak baca Quran satu hari, ma'asyarul muslimin. Orang beriman saudara sekalian tidak mau main-main Pak dengan Al-Quran ini saudara sekalian. Tiada hari kecuali membaca. Apalagi Pak di hari begini Pak ya, besok buat kita kan besok hari tasik terakhir Pak ya. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha dzikran katsira. Kita disuruh banyak zikir Pak. Jangan santai Pak, mentang-mentang sudah nyembelih seakan-akan sudah selesai Pak. Tidak, perbanyak kita zikir, perbanyak kita baca Quran. Itu bukti bahwa kita punya iman, ma'asyarul muslimin. Ya, seperti itu. Terus wa ala lisani Rasul, begitu pula meyakini apa yang keluar dari lisan Rasulullah dalam hadis-hadisnya dengan sebuah pembenaran yang mutlak, yang yakin betul, yang tidak ada keraguan-raguan sedikit pun dalam hatinya, jamaah sekalian. Makanya orang beriman itu Pak, apapun jari Gusti Allah, jari Kanjeng Nabi, sami'na wa ata'na, dan dikaji betul Pak. Dan ingat, Allah Pak ketika menurunkan Al-Quran ini sebagai bentuk iman kita Pak, ini tidak hanya bicara masalah ibadah ya. Di sini juga ada masalah akhlak, ada muamalah Pak, ada hukum baik perdata ataupun pidana Pak. Jalankan semua itu Pak sebagai bentuk konsekuensi kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sudah mau habis. Ini mukaddimah dari saya. Insyaallah pekan bulan depan Pak saya akan lanjutkan lagi iman yang kedua insyaallah. Apa konsekuensi iman dalam kehidupan kita dan bagaimana ayat-ayat Allah berbicara masalah iman ini. Mudah-mudahan apalagi jenengan Pak masih berada di bulan-bulan mulia seperti ini, bulan menguatkan iman kita. Ukuran iman kita Pak di bulan ini adalah sampean akrab dengan keluarga, akrab dengan anak-anak kita, akrab dengan orang tua kita, ya, peduli sosial Pak. Makanya kita suruh nyembelih kambing ya, ya berkorban itu Pak. Maksudnya Pak, sampean menunjukkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika menguji Ibrahim untuk menyembelih Ismail Pak, bukan Ismailnya Pak, tapi ingin Allah menguji sejauh mana pengorbanan Ismail, pengorbanan kepemilikan Pak. Bahwa yang memiliki Ismail itu adalah Allah, yang ngasih Ismail itu adalah Allah. Mau enggak dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti itu? Ini kalau tidak ada iman ma'asyarul muslimin, kita tidak akan bisa melaksanakan semua itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbil alamin. Allahumma habbib ilainal iman
وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.